Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail, perwakilan presentasi dari kelas 18 mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 3 dengan tema kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Sebagai umat muslim atau orang yang beragama Islam, kita memerlukan belajar secara teratur atau long life education. Belajar dalam Islam bertujuan agar kita dapat ilmu untuk hidup di dunia dan memperoleh bekal untuk di akhirat. Menuntut ilmu sebaiknya jangan dianggap kewajiban, tetapi kebutuhan yang asasi dan sangat penting. Menuntut ilmu yang mengembangkan pola pikir seseorang sehingga dapat memudahkan dalam menjalani kehidupan. Orang yang menghargai ilmu dan mengamalkannya dengan baik, maka hidupnya akan sejahtera dan damai. Mencari ilmu adalah kebutuhan yang akan menjadi kewajiban bila sudah ditanamkan dalam hati. Maka berdasarkan tema presentasi ini, kami akan bahas mengenai 1. Bagaimana perintah menuntut ilmu dalam Islam. 2. Bagaimana keutamaan orang berilmu. 3. Bagaimana kewajiban mengamalkan ilmu. 4. Bagaimana kedudukan ulama dalam Islam. Saya akan membahas poin 1. Perintah menuntut ilmu dalam Islam. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasannya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lain akan menjadi fadl atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun mukamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi, sunnatun qaimatun, sunnah dari Al-Hadis yang menegakkan, dan faridatun adilah atau ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, talabil ilmi farida al-lakul muslim wawadi al-ilmi aid khair ahlil kamukalib al-khanazir al-zawah wawalulu wadadhabah ra abin mazar, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya atau orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menertawakan ilmu agama seperti orang yang menggalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Dari Hari Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Anas bin Malik dan lain-lainnya, serta Al-Mudirin 28/1. Juga para hadis Rasulullah yang lainnya, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut mencari ilmu ke negeri Cina, tetapi dalam hadis Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. Dalam kitab Talimul Mutta'alim disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut terlebih dahulu adalah ilmu yang yaitu ilmu yang seketika untuk pasti digunakan, ilmu tauhid dan ilmu fikih. Apabila kedua ilmu di bidang itu telah dikuasai, barulah kita mempelajari ilmu lainnya, misalnya ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain-lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu, kemudian diajarkan ilmu kepada orang lain. Hari Ibnu Majah. Maksud hadis di atas adalah lebih utama lagi orang-orang yang mau menuntut ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain. Inilah sedekah yang paling utama dibandingkan harta benda. Ini dikarenakan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama, berarti menanam amal yang muta'adi atau dapat berkembang, yang manfaatnya bukan hanya dikenyam orang yang diajarkan itu sendiri, tetapi dinikmati oleh orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhana dari kelas D18, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar.
Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan presentasi dari kelompok kami, di mana temanya yaitu kewajiban dalam menuntut ilmu, mengembangkan dan juga mengamalkannya. Pada pembahasan kedua atau poin yang kedua, saya akan membahas tentang keutamaan bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta makhluknya. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga makhluknya. Dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha menegakkan keadilan. Para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa golongan orang yang berilmu mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Allah dan juga Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Sebagaimana firman-Nya, yaitu sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan juga petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah yang dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 159. Terima kasih. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dari kelas D18. Di sini saya akan membawakan materi yaitu kewajiban mengamalkan ilmu. Banyak orang menuntut ilmu yang tidak diamalkan. Ilmunya menjadi sia-sia, hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan dan keutamaan dirinya, serta tujuan untuk berbaur keduniaan. Amalkan ilmumu jika engkau ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengamalkan ilmu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu. Yang kedua, meskipun sedikit, amalkanlah ilmumu. Yang ketiga, janganlah menunggu masa tua dalam mengamalkan ilmumu. Dan yang terakhir yaitu jangan beranggapan ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang bila tanpa diamalkan. Al-Hasan berkata, mencari surga tanpa beramal adalah suatu dosa dari dosa-dosa yang lain. Nabi Isa berkata, orang yang mempelajari suatu ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya bagaikan seorang wanita yang berbuat zina di tempat tersembunyi, lalu ia hamil dan perut wanita itu. 4. Kedudukan ulama dalam Islam. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan martabat dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya, serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya, sebagaimana Allah berfirman, Qul hal yastawil zina ya'lamuna mal zina ya'lamun, yang artinya, katakanlah apakah sama-sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya. Maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan yang mewariskannya itu. Dan kesimpulan adalah, mencari ilmu adalah kebutuhan yang akan menjadi kewajiban bila sudah ditanamkan di dalam hati.
Hal tersebut sangat penting karena akan menjadi bekal manusia di dunia dan di akhirat. Terima kasih.